Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yunda Dewi. Saya dari kelas M 2022A, NIM 220302140003. Dan sini akan membacakan tentang PPT, yaitu materi tentang konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk capai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Menurut Saryati, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori paham perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Dalam pandangan baru, ideologi sebagai suatu mengandung unsur-unsur, yaitu satu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya. Yang kelima adalah usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Sedangkan menurut Thomson, bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi etika dan refleksika. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup yang berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahkan dirinya sama dengan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya yaitu ideologi liberalisme. Jadi ideologi liberalisme berpangkal pada analogis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, manusia dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Untuk Inggris yaitu ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar kebahagiaan hidup dan dicapai dengan bebas.
Untuk paham neorealisme itu tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakatan wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya yaitu ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunis adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1983. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi masyarakat yang diciptakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi yang dihapusnya pembagian kerja. Komunis yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada akhirnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukan yang individualitas. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individualisme harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hal individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunis, demokrasi individu itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapital dan kelas proletariat buruh. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harus dilenyapkan melalui suatu revolusi. Itu selanjutnya yaitu ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, itu ideologi Pancasila. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian dianggap oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu ya, ideologi Pancasila ini adalah contoh gambar ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada akhirnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya secara kansalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagaskan oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas
Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya itu kekuatan ideologi yang besar, yaitu yang pertama ideologi liberalisme dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun ideologi komunis tidak mampu bertahan hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan, namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Kepentingan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Dalam Pancasila secara filosofis menurut Noto Negoro tak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Noto Negoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Noto Negoro, hakikat manusia terdiri atas tiga kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa, raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Dalam Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu Pancasila mengandung kebenaran secara religius atau paling tidak pada sila pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapat pahami serta partisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Dan Pancasila sebagai religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara ilmiah bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari di Indonesia. Secara koheren, kebenaran Pancasila dilihat pada sunannya, sedangkan kita dilihat dari hukum sebab akibat yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Bagi ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang bisa dalam masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman masyarakat Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Dan yang takluk secara budaya disukai atau tidak akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntunan demokratis yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Membangun jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak jenis serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan
evaluasi diri secara terus-menerus keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif buruknya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk secara sisa yang menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipicukan pada kapasitas kreatifnya, yaitu satu, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dua, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. Tiga, kepedulian untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Empat, kekayaan imajinatif untuk menyelesaikan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima yaitu kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. Yang keenam yaitu keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Dan ketujuh adalah keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Kesimpulannya yaitu ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Tanggung nilai lainnya bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keberagaman perbedaan adat istiadat suku, ras, agama seluruh bangsa Indonesia sebagai satuan pandangan hidup. Nah, karena itu ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan satu pada untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu suatu ideologi akan mampu mempunyai tekanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsa. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Yang ketiga yaitu keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan ditunjuk serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya yang lainnya yaitu ideologi yang dipakai oleh bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungannya tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan pertahanan itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh rakyat Indonesia yang junjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.